اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kalau sama Habib minta ilmu aja sama zikir. Saya ijazahkan satu zikir yang luar biasa, yaitu salawat. Salawatnya bisa salawat apa saja. Saya bacakan haditsnya, bunyinya begini. Dalam satu ketika ada seorang sahabat namanya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ibu-ibu sekalian, wahai Rasulullah, kalau saya mau bersalawat, itu sebaiknya berapa banyak saya bersalawat? Apa cukup 1/4 dari doa saya? Ini kalau kita berdoa, Pak, kita berdoa panjang. Kata Sayyidina Ubay, apa cukup 1/4 dari doa saya itu salawat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1/4 itu banyak. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, apakah cukup kalau begitu setengah dari doa saya itu salawat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, setengah itu banyak, wahai Ubay. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ya Rasulullah, apakah 2/3 dari doa saya itu salawat? Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, 2/3 itu banyak, wahai Ubay, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa saya adalah salawat kepada engkau. Apa jawab baginda Rasul? Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambak. Kalau kamu menjadikan seluruh doamu itu adalah salawat kepadaku, maka akan dipenuhi semua keinginanmu dan diampuni semua dosamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah fa'azarah fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Amma ba'd, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mata'anallahu tula hayatih. Kemudian yang saya hormati dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mata'anallahu tula hayatih. Para tokoh SKPD baik dari Kementerian Agama, dari BPK, dari DPRD juga, dari pengadilan, ya tadi disebutkan, para ulama dan habaib yang hadir. Sini ada Habib Ahmad Al-Habsyi dan juga yang lain-lain, saya tidak bisa menyebutkan, para tuan guru, para kiai, seluruhnya, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para tokoh majelis taklim, para ulama, para zu'ama, dan juga asatidat, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam taat kepada Allah senantiasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pada malam hari ini di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, tar lagi kita masuk ke Rabiul Tsani. Alhamdulillah kita mengadakan acara yang penuh berkah, yaitu maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah Allah, dan mudah-mudahan semua hajat yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya datang dari Jakarta. Saya adalah khadim Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusat, yang alhamdulillah sekarang sudah 11 provinsi, 5 negara cabang-cabangnya. Kalau dulu zaman adik saya Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah ta'ala anhu, itu se-Jabodetabek. Alhamdulillah sekarang sudah 11 provinsi, 5 negara. Jadi kerjaan saya Bapak Ibu sekalian keliling-keliling seperti ini, ya. Sekarang di Kalimantan Tengah, nanti acara lagi Jawa Timur, cabang Majelis Rasulullah. Kemudian juga sampai ke Singapura, Hong Kong, Australia, ya, Maroko, Malaysia, ya, 5 negara cabang Majelis Rasulullah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membesarkan majelis ini sebagai majelisnya Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru kami yang kami cintai dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ini kita hadir dalam acara ini untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbicara banyak tentang hikmah dari maulid, akhlak dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan dulu, ini karena sering ditanya dalam berbagai kesempatan, Bib, ngadain maulid itu dalilnya apa, Bib? Ada enggak yang nanya begitu? Kalau kita ngadain maulid, para habaib, para ulama, para kiai, para tuan guru, itu dalilnya apa? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang nanya sama kita, sebenarnya dalil maulid itu ada enggak dalam Quran dan dalam sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab ada.
Kalau ditanya lagi, mana dalilnya di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah, memberikan arahan secara tersirat bahwa kelahiran setiap nabi dan rasul itu ada keberkahan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran Allah sebutkan yang namanya kelahiran seorang rasul itu pasti ada keberkahan. Mana buktinya? Salah satunya Allah berfirman, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33. Surah yang ke-19 ayat ke-33. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, ini bicara tentang Sayyidina Isa. Ada yang kenal Sayyidina Isa, Bu? Ada yang kenal, Bu? Bingung ditanya. Ya. Nanti kalau ditanya, kenal enggak? Kenal di mana, Beb? Ya. Kita tahu Nabiullah Isa adalah salah satu dari rasul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya Sayyidina Isa, mukjizatnya Sayyidina Isa adalah salah satunya dari sejak masih kecil sudah bisa bicara. Bu, saya mau nanya, kalau ibu punya anak kecil masih bayi bisa ngomong nggak, Bu? Ngomongnya gimana kalau anak kecil masih bayi? Oe, gitu ya. Ya. Jadi nggak ada bayi yang masih kecil yang bisa bicara. Kecuali hanya beberapa orang saja. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika kemudian Sayyidatina Maryam, ibunya dari Nabi Isa, itu kemudian melahirkan seorang anak bayi laki-laki, maka orang-orang Bani Israel itu mencela kepada beliau. Ya Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, wahai keturunannya Nabi Harun, bapakmu itu bukan seorang laki-laki yang suka main perempuan, dan ibumu juga bukan seorang wanita pelacur. Kenapa kamu bisa punya anak tanpa bapak begini? Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam? Bapak Ibu sekalian, Allah mengilhamkan supaya menunjuk kepada bayi yang baru lahir itu. Ketika ditunjuk oleh Sayyidatina Maryam, maka orang-orang Bani Israel itu bicara lagi. Ya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana kami ini mau bicara dengan bayi yang masih merah begitu baru lahir? Tiba-tiba ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, bayi itu berbicara. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Bayi itu berkata tiba-tiba, saya adalah seorang hamba Allah. Saya akan diberikan kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan nabi nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alani mubarakan aynama kunt, dan kemanapun saya pergi berjalan itu ada keberkahan di daerah itu. Cirinya seorang nabi dan rasul itu kalau dia jalan ke satu tempat, daerah itu kering tiba-tiba jadi subur. Kalau dia datang ke satu tempat, daerah di situ sapinya nggak bisa mengeluarkan susu, datang seorang nabi atau rasul tiba-tiba keluar susunya. Ada daerah yang kena penyakit, tiba-tiba penyakitnya hilang. Itu cirinya seorang nabi dan rasul. Salah satu mukjizat. Mubarakan aynama kun. Kemanapun saya berada, berkah tempat itu. Ya. Terakhir Nabi Isa berkata, wassalamu alaika, wassalamu alayya, yawma wulidtu, wa yawma amutu, wa yawma ub'athu hayya. Keselamatan, keberkahan, pahala Allah pada hari saya dilahirkan, hari saya diwafatkan, dan hari nanti saya dibangkitkan kembali. Bu, yang bilang hari kelahiran Nabi Isa ada keberkahan siapa? Nabi Isa. Ya.
Jadi setiap nabi itu pada saat lahir pasti ada keberkahan. Ya, dan itu Allah bilang di dalam Al-Qur'an. Lalu orang-orang ini bilang lagi, ya itu kan kata-kata Nabi Isa, Bib. Ada nggak yang kata-kata Allah bilang bahwa hari lahir seorang nabi dan rasul itu ada keberkahan? Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-15-nya, sebelum ayat ke-33 itu, Allah menceritakan tentang keberkahan kelahiran seorang nabi yang lain, yaitu Nabiullah Yahya. Ibu kenal Nabi Yahya, Bu? Siapa Nabi Yahya? Coba saya tanya. Pak tahu, Pak? Tahu. Yaitu putra dari Nabi dari Nabi Zakaria. Malu-malu. Zakaria. Ya, ngacung yang tinggi, Nabi Zakaria itu ya. Jadi Nabiullah Yahya pada saat kelahirannya kata Allah, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Jadi saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Isa lahirnya ada keberkahan, ada pahala, ada juga kedamaian, ketentraman. Nabi Isa juga begitu. Kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nggak keberkahan pada hari lahirnya? Ya, Bu? Ada nggak, Bu? Bu jangan dulu tidur, Bu, baru mulai ini. Tadi ditantangin sampai subuh ya tadi. Ya Allah, sampai subuh. Saya ini hari ini aja 3 kali ngisi ceramah maulid. Ini yang keempat ini di Kalimantan Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Isa, Nabi Yahya itu ada keberkahan hari lahirnya, begitu juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ngadain? Emang ada keberkahan lahirnya seorang nabi? Maka kita jawab, ada yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanya lagi nih orang, tahu nggak siapa orangnya? Tetangga kita, kata orang Jakarta, tetangga kita. Saudara kita juga. Nanya lagi, Beb, ada nggak dalam hadis? Tapi minta hadisnya yang sahih. Aduh, Masya Allah ya. Udah dijelasin dalam Quran masih nanya lagi. Ada nggak dalam hadis, Beb, bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu ada keberkahan sehingga kita ngadain maulid? Hadirin wal hadirat, ada. Salah satunya adalah di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau, wahai Rasulullah, kenapa Anda puasa pada hari Senin dan hari Kamis? Puasanya namanya apa, Bu? Puasa apa? Senin Kamis. Napas itu kalau Senin Kamis begitu. Dibilang napas kita Senin Kamis itu karena biasanya puasa. Mengas gitu ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis, lalu beliau menjawab, kata beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Wa fi ba'd riwayatin wa fihi unzila alayya al-Qur'an. Karena pada hari itulah saya dilahirkan dan hari itulah diturunkan Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat, yang bilang dalam hadis pada saat lahirnya Nabi Muhammad itu ada keberkahan, lalu kemudian beliau sampai puasa, ibadah khusus di hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian kita, nggak ada dalilnya, ya. Ngapain kita ngadain maulid pada saat lahirnya Rasul itu nggak ada dalilnya? Ya Allah, dalam Quran dijelaskan hari kelahiran Rasul itu beda dengan kelahiran kita, ya Bu. Kalau kelahiran kita biasa-biasa, kelahiran Rasul itu lain.
Dalam hadis juga begitu, Rasul sampai ibadah puasa. Nanya lagi nih saudara kita. Ya Bu? Apa Bu? Ngetes saja nih saya. Apa tadi yang nanya? Saudara kita. Ya. Jangan dulu tidur ya, adik-adik sekalian masih baru mulai ini. Belum sampai ke materi maulid ini. Baru muqaddimah ini. Ya Pak Sekda, baru muqaddimah ini. Masih lama ini. Ya. Hadirin wal hadirat. Mereka nanya lagi, Beb, ada nggak di zaman sahabat yang mereka itu mengutamakan maulid Nabi? Tadi sudah Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Lalu ada nggak di masa sahabat yang memuliakan maulid Nabi? Nganggap maulid itu beda sama yang lain. Sehingga kemudian dijadikan sesuatu yang lebih dari yang lain. Hadirin wal hadirat, di dalam kitab-kitab sirah, di antaranya adalah Tarikhul Khulafa, ya, At-Tabaqat karangan Ibnu Ishaq, As-Sirah karangan Al-Imam Ibnu Hisham, itu dijelaskan saat kaum muslimin ingin memulai penanggalan hijrah. Penanggalan hijrah tahu Pak? Kita kalau misalnya bulan Hijriah mulainya bulan apa Bu? Ya Bu? Bulan Ramadan? Bulan Muharram. Kirain Ramadan, biar nggak ngantuk Bu. Jadi hadirin wal hadirat, kita awal yang namanya tahun baru hijrah itu adalah bulan Muharram. Pada saat penentuan kaum muslimin berkumpul para sahabat, lalu kemudian membahas kira-kira kita mau mulai tahun baru Islam ini kejadian apa? Satu kelompok sahabat bilang pada saat maulidnya Rasul aja. Kelompok sahabat yang kedua, jangan, pada saat beliau diangkat sebagai Rasul. Kelompok yang ketiga bilang jangan, pada saat hijrah ke Madinah. Kelompok yang keempat bilang jangan, pada saat wafatnya Rasul aja. Lalu dari hasil musyawarah itu disepakati pada awal tahun hijrah itu menggunakan saat hijrah ke Madinah. Tapi di situ menunjukkan bahwa kelahiran Rasul juga disebut. Artinya apa? Para sahabat nggak bilang bid'ah. Hari lahir Rasul diurusin, bid'ah itu. Ya, sahabat nggak bilang gitu. Bahkan para sahabat katakan boleh. Sebagian bahkan mengusulkan bahwa hasil akhirnya adalah Madinah, tapi nggak ada yang bilang bid'ah di situ. Oh, tiba-tiba sekarang dibilang bid'ah. Ngapain ngadain maulid Nabi bid'ah? Sahabat aja nggak ngomong begitu, gitu ya. Lebih pintar dari sahabat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nanya lagi nih tetangga kita. Nanya mulu, nanya apa ngetes. Ya. Mereka nanya lagi, Beb, oke. Ayatnya udah jelas, hadisnya ada. Sahabat juga tadi menyebutkan itu. Tapi Beb, kalau ngadain rawi itu, Diba, Simtud Duror, Barzanji, Burdah, Diaul Lami, ya, Asyarabut Tahur, itu dalilnya ada nggak, Beb? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua harus ada dalil ini. Nggak apa-apa. Jadi biar kita tahu, kalau ditanya begitu, kita bisa menjawab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya sampaikan hadis yang Bukhari wa Muslim supaya disepakati kesahihannya, nggak ada yang ribut. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang penyair dari kalangan sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Hasan ini ahli syair dan beliau biasa pada saat di Masjid Nabawi di depan Rasulullah SAW beliau bersyair. Salah satu syairnya memuji Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasul wafat. Waktu beliau hidup didoakan sama baginda Rasul.
sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, ya Allah, tolonglah lidah Hasan ini dengan malaikat Jibril, supaya lidahnya ketika mengucapkan syair itu betul-betul bagus syairnya itu. Rasul itu dikenal suka doain sahabat. Ada sahabat Abdullah bin Abbas didoakan, ya Allah, bikin dia ini pintar dalam ilmu tafsir Quran. Ada sahabat yang macam-macam sahabat dikasih doa. Nah, Hasan bin Thabit ini didoakan supaya syairnya dibantu sama Jibril alaihissalam. Ini muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari wa Muslim. Pada masa Sayyidina Umar nggak tahu. Pada masa Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan itu bersyair tentang pribadinya Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Langsung Sayyidina Umar melotot. Ya. Sayyidina Hasan bin Thabit langsung bilang pada saat itu, wahai Amirul Mukminin, jangan Anda melotot kepada saya, jangan juga Anda mencela saya, apalagi menarik saya dari majelis ini. Sungguh saya pernah berdiri di sini, di tempat ini, di depan orang yang lebih mulia dari Anda, dan beliau mendoakan saya, wahai Allah, tolonglah Hasan lidahnya itu ketika bersyair dengan Jibril. Wahai Abu Hurairah, apakah Anda mendengar itu menjadi saksi? Abu Hurairah berdiri, benar, saya jadi saksi. Rasul memang bilang begitu. Sejak itu Sayyidina Umar nggak pernah mengganggu lagi. Ya, kalau Sayyidina Hasan bersyair, maka dibiarkan sama Sayyidina Umar. Ya, hadirin wal hadirat, maka kita ngadakan diba, ngadakan simtut duror, ngadakan barzanji, ngadakan burdah, itu kita ada dalilnya, bukan nggak ada dalil. Ya, itu syair-syair puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti kapan-kapan Bapak Ibu sekalian baca syair-syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit dalam hadis sahih tentang Rasulullah. Anda itu seperti bulan purnama, senyum Anda persis seperti maulid kita, ya. Nah, jadi hadirin wal hadirat, ini pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan kemudian, silahkan kalau Anda nggak mau ngadain maulid nggak apa-apa, ya. Maulid itu bukan kewajiban, silahkan. Tapi yang penting saling menghormati, ya. Anda mau nggak melakukan silahkan, nggak apa-apa. Tapi Anda jangan mencela orang yang melakukan maulid, apalagi menyebut bahwa itu adalah bid'ah dan itu masuk neraka, ya. Itu kalau seperti itu salah, ya. Silakan, nggak apa-apa, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang saya ingin sampaikan tentang kenapa kita mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sekarang saya ingin menyampaikan ceramah tentang apa yang bisa kita ambil hikmah diantaranya dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat tinggi di hadapan Allah. Salah satu bukti ketinggiannya adalah syahadah itu kalau kita mau masuk Islam tidak sah kecuali dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang masuk Islam, Bu, lalu dia cuma mau bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah, dia enggak mau mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sah enggak dia masuk Islamnya? Tidak sah, ya. Jadi selain syahadah uluhiyah juga harus syahadatur risalah, yaitu wa asyhadu anna Muhammadur. Itu begitu tingginya, orang enggak sah syahadatnya kalau dia tidak mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Hadirin wal hadirat, keutamaan mana lagi yang lebih tinggi daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak sah. Berimbang, asyhadu an la ilaha illallah harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hadirin wal hadirat, kalau kita berdoa itu biasa. Kita minta sama Allah itu biasa. Tapi sampai Allah dan malaikat
berselawat kepada Rasulullah itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat, kita beristighfar, kita bertasbih, kita bertahmid, kita melakukan berbagai zikir, itu kita membacanya sendiri. Tapi kalau kita bersalawat, itu Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya ikut bersalawat. Ya, Masya Allah, itu kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sering kali ditanya, Beb, kalau saya punya waktu yang sedikit, itu baiknya saya baca doa apa, Beb? Apa saya istighfar, apa saya baca tasbih, apa baca tahlil, apa baca yang lain? Saya katakan kalau waktunya sedikit, baca salawat aja. Kenapa, Beb, begitu? Karena Allah dan malaikat itu ikut membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka kalian juga harus sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Rasul dan juga ucapkan salam kepada Rasul. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga memberikan pada saat ini oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah keutamaan salawat Nabi. Mau dapat oleh-oleh, Bu? Oleh-olehnya bukan duit. Kalau duit minta sama Pak Wagub sama Pak Sekda ini. Tadi dikasih berapa tadi? 100 juta ya? Iya nak ya? Masya Allah, berkah. Pokoknya kalau urusan duit sama beliau-beliau ini. Kalau sama Habib minta ilmu aja sama zikir. Saya ijazahkan satu zikir yang luar biasa, yaitu salawat. Salawatnya bisa salawat apa saja. Saya bacakan haditsnya, bunyinya begini. Dalam satu ketika ada seorang sahabat namanya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ibu-ibu sekalian, wahai Rasulullah, kalau saya mau bersalawat, itu sebaiknya berapa banyak saya bersalawat? Apa cukup 1/4 dari doa saya? Ini kalau kita berdoa, Pak, kita berdoa panjang. Kata Sayyidina Ubay, apa cukup 1/4 dari doa saya itu salawat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1/4 itu banyak. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, apakah cukup kalau begitu setengah dari doa saya itu salawat? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, setengah itu banyak, wahai Ubay. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kata Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, ya Rasulullah, apakah 2/3 dari doa saya itu salawat? Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, 2/3 itu banyak, wahai Ubay. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa saya adalah salawat kepada engkau. Apa jawab baginda Rasul? Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambak. Kalau kamu menjadikan seluruh doamu itu adalah salawat kepadaku, maka akan dipenuhi semua keinginanmu dan diampuni semua dosamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pernah nggak kita punya hajat nggak dikabul-kabul sama Allah? Belum dikabul. Pernah nggak begitu? Pernah kan? Kita punya keinginan, terus nggak dikabul-kabul. Kita gunakan hadis tadi, coba kita ganti doanya dengan salawat kepada Rasul sebanyak-banyaknya. Ya, karena tadi dikatakan kita punya keinginan, punya hajat, punya kebutuhan sama Allah. Itu kalau kita bersalawat, tukfa hammaka, dipenuhi keinginan kamu itu, kesedihan kamu itu diobati, ya, masalah kamu itu diselesaikan dengan salawat. Kemudian keutamaan yang kedua, wa yughfar laka dzambak,
dan juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, saya mengamalkan hadis ini dan saya selalu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala keinginan saya. Kalau sudah kepepet, ya, kita udah berdoa sudah, sodakoh sudah, tahajud sudah, baca Quran sudah, sholat sunnah sudah, puasa sudah, tapi hajat itu masih belum dikabulkan, itu saya ganti dengan salawat. Salawat sampai mata saya itu berurayan air mata karena ingat Sayyidina Muhammad SAW, itu dikabul sama Allah, ya. Ngikutin dari hadis Sayyidina Ubay ibn Ka'ab yang tadi disebutkan, kalau seluruh doa saya diganti dengan salawat, maka akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ini saya ijazahkan kepada antum sekalian, ya. Silahkan diamalkan, silahkan diajarkan lagi sama yang lain, ya. Kalau ada kita lihat punya teman, ya, atau bahkan mungkin suami atau istri kita atau anak kita, dia punya hajat tapi belum dikabul-kabul, ajarkan ini, ya. Ganti semua doanya dengan salawat sama Rasul, tapi salawatnya yang khusyuk, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kemana-mana, jangan begitu, ya. Itu enggak niat namanya, ya, salawatnya. Tapi salawat yang khusyuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dalam hadis sahih itu betul-betul akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ini tentang keutamaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 3 sifatnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sifat rahmah. Allah itu Ar-Rahman. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Yang namanya kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah menyebutkan tentang kasih sayang Sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk sekedar orang Islam, tapi lil alamin, sampai binatang, sampai tumbuhan, seluruh alam semesta ini itu merasakan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, Bapak Ibu sekalian, pernah Rasul sedang berada di atas gunung Uhud. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, gunung ini menyatakan bahwa dia mencintai Anda." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Dalam kesempatan lain beliau pernah berkhutbah nyender di satu pohon. Setelah Masjid Nabawi direnovasi, beliau tidak nyender lagi di pohon itu. Pohon itu nangis, pengen disenderin sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kalau pohon aja begitu cintanya sama Rasulullah, gunung begitu cintanya, masa kita nggak sungguh-sungguh cinta sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, beliau itu begitu cinta sama kita, sampai beliau katakan, lagi duduk begini di depan sahabatnya, beliau bilang, "Alangkah kangennya saya kepada saudara-saudara saya." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, hal nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini semua adalah saudara-saudara Anda?" Apa jawab beliau? "La, bal antum ashabi." Kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang enggak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi beriman kepada aku. Alangkah kangennya aku kepada mereka. Siapa itu? Insya Allah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya. Jadi kita ini diridui oleh beliau karena kita mencintai beliau, bersungguh-sungguh salawat kepada beliau, padahal belum pernah ketemu sama beliau. Nah, maka hadirin wal hadirat, itulah kasih sayang beliau. Yang kedua, sifat Allah yang diberikan kepada beliau adalah Raufur Rahim. Rauf itu maha pemaaf, Bapak Ibu sekalian. Rahim itu penyayang. Kata Allah, "Innallaha bin nasi la Raufur Rahim." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu juga rauf dan rahim. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya beliau, begitu tingginya beliau. Maka kita sungguh-sungguh di dalam bersalawat kepada beliau. Sampai Allah tuh begitu cintanya sama beliau. Yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah sifat Allah Al-Azim. Kata Allah, fasabbih bismi rabbika Al-Azim. Bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha agung. Lalu Allah berfirman tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad benar-benar punya akhlak yang sangat agung. Kita manusia biasa itu hanya akhlaknya mulia. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Akhlaknya karim. Tapi untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sangat agung akhlak beliau. Nah, hadirin wal hadirat, dengan itu semua maka kewajiban kita untuk mengikuti sunnah beliau, kewajiban kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau, kewajiban kita untuk mengikuti akhlak beliau dalam kehidupan kita, membaca sirah beliau supaya kita makin kenal, karena makin kenal kita akan makin cinta. Kalau kita nggak pernah kenal, kita cuma bacanya buku-buku tentang novel, buku-buku tentang sinetron, buku-buku tentang segala macam hal-hal yang begitu, bagaimana kita mau cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat saya terutama dan juga buat kita sekalian. Sekali lagi, orang-orang yang terbaik itu adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengar kata-kata lalu mereka mengikuti yang terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang benar dari sisi Allah, kalau ada yang salah dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ni wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.